Halo Sobat Fakta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Akasya. Saya adalah dosen S1 Keperawatan dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang apa itu hipoksemia atau hipoksia. Jadi, hipoksemia atau hipoksia itu adalah kondisi di mana seseorang kadar saturasi oksigen dalam darah itu mengalami kekurangan atau tidak normal. Jadi kadar normal oksigen dalam darah itu adalah 95% sampai 100%. Lalu bagaimana Pak kita mengetahui kadar saturasi oksigen dalam darah? Yang pertama itu adalah dengan pemasangan alat pulse oximetry. Jadi pulse oximetry itu adalah alat yang dijepit pada area jari. Alat tersebut terdiri dari beberapa komponen. Yang paling utama adalah menggunakan sensor sehingga kadar oksigen dalam darah dapat terpantau dalam bentuk monitor di digital tersebut. Seseorang dengan sesak itu perlu dipantau kadar saturasi oksigennya. Kenapa kok perlu dipantau kadar saturasi oksigennya? Karena bila dia mengalami kondisi hipoksia atau hipoksemia, darah yang tidak mengandung oksigen itu dapat mengganggu kinerja organ yang berada dalam tubuh, seperti otak, seperti jantung, seperti ginjal. Organ-organ vital tersebut memerlukan oksigen sebagai bahan dasar metabolisme. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, bila organ tersebut mengalami kurang oksigen, maka dapat terjadi kerusakan organ. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Nah, tanda dan gejala hipoksemia itu apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah sesak ya. Yang kedua terjadi kebiruan pada kulit atau cyanosis. Yang ketiga, kondisi hipoksia biasanya menyebabkan seseorang mengalami gelisah, sulit tidur, lalu nadi meningkat. Dalam kondisi yang parah itu bisa mengalami penurunan kesadaran bahkan koma. Lalu bagaimana sih pemeriksaan penunjangnya selain dengan pulse oximetry? Kalau di rumah sakit atau di laboratorium biasanya itu dilakukan pengambilan sampel darah atau blood gas analysis. Jadi blood gas analysis itu diambil dari pembuluh darah arteri untuk mengetahui pH darah. Normal pH darah ada 7,25 sampai 7,45. Jadi bila kurang dari 7,45 itu dikatakan asidosis atau asam. Lalu bagaimana penanganan hipoksemia atau hipoksia ketika di rumah, sedangkan di rumah tidak ada oksigen? Jadi yang penanganan yang pertama itu adalah kalian pertama jangan panik. Yang kedua hindari beraktivitas berlebihan. Yang ketiga hindari asap-asap kendaraan yang dapat memicu terjadinya asma. Hindari juga debu. Lalu yang kelima adalah kalian bisa melakukan posisi prone, yaitu posisi tubuh di mana seseorang itu tengkurap. Jadi tengkurap seperti kalian telungkup gitu ya, tapi diganjal bantal dada dan perutnya selama 30 menit. Selanjutnya berpindah posisi ke tidur miring. Sama seperti kalian tidur miring biasa. Ganjal juga bantal di area kepala selama 30 menit. Selanjutnya kalian ubah posisi setengah duduk setengah tidur ya, dengan sudut 30 derajat, diganjal 4 atau sampai 5 bantal. Bila kalian tetap merasa sesak, segera kunjungi dokter. Biasanya kalau di penanganan medis itu adalah dengan pemasangan nasal kanul atau pemasangan oksigenasi, karena oksigenasi merupakan kebutuhan dasar seseorang untuk tetap hidup. Jadi ini sangat-sangat vital sekali ya. Lalu Sobat Bakta, misalnya kalian menemukan seseorang dengan kondisi tidak sadarkan diri, maka yang pertama adalah pastikan kalian itu aman dahulu sebelum menolong. Gunakan masker, kalau ada sarung tangan gunakan sarung tangan. Kalian bisa melakukan posisi head tilt chin lift, yaitu dengan menengadahkan kepala atau memiringkan pasien agar jalan napas ini tetap terbuka, karena apabila dia tertekuk itu dapat mengurangi saluran oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu bagaimana tips pencegahannya untuk agar kita tidak mengalami gampang sesak atau hipoksemia? Yang pertama adalah cukup berolahraga secara rutin, karena olahraga dapat meningkatkan ekspansi paru secara optimal. Selain itu juga meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu juga olahraga dapat meningkatkan hormon endorfin ketika kalian mengeluarkan keringat.
Yang selanjutnya adalah kalian rileks, tetap tenang, jangan panik. Gunakan protokol kesehatan, hindari asap-asap kendaraan atau debu yang dapat memicu terjadinya alergi asma. Saya kira cukup demikian untuk pembahasan topik hipoksemia pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Fakta.